Aku rindu aku, karena aku sering melupakan aku. Maka aku jangan abaikan aku. Terkadang kita lupa berkenalan kembali dengan diri kita. Sudah banyak yang berubah, lalu kau pikir dirimu tetap sama? Jangan naif, ukuran tubuhmu saja berubah, warna rambutmu pun sudah beda. Lalu kau berpikir dirimu sama? Sudah berapa lama kau tidak mengajak dirimu berbicara? Berdiskusi tentang akal yang membawa kepada Tuhanmu. Jangan diamkan dirimu, karena kau akan kehilangan dirimu sendiri bagai ombak yang lupa di mana rumahnya. Ini berbahaya. Lalu kau merasa butuh terapi, padahal yang menerapi terkadang juga butuh diterapi. Kau hanya butuh dirimu sendiri, karena terkadang kita terlalu lelah memuaskan orang lain lalu mengecewakan diri sendiri. Kita lebih memahami orang lain tapi tidak diri sendiri. Kita mampu menolong orang lain tapi menenggelamkan diri sendiri. Kita terlalu sibuk di luar, lalu lupa di dalam diri ada yang menjerit minta didengar. Ia terlalu lelah hidup dalam sangkar kaca, menjerit namun selalu gagal terdengar. Dirimu rindu untuk ditegur, sekedar bertanya, bagaimana kabarmu? Bagaimana cita-cita kita? Sudah sampai di mana kita? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana perbekalan kita? Apakah sudah cukup puas? Bagaimana kotoran di hati? Apakah sudah dibersihkan? Tegur ya, ia akan menguatkanmu. Ia yang akan menjadi amalmu. Besarkan ia dengan akal sehat. Beri vitamin dengan ilmu. Latih ia dengan afirmasi yang positif. Bakar ia dengan latihan menjauhkan diri dari yang membuat lalai dari Allah. Maka ia akan mampu mengalahkan, melawan dirimu yang lain yang sudah membesar oleh hawa nafsu yang sudah bersinggahsana di hatimu. Lalu kau akan jernih melihat, karena tanpa kejernihan kau tak akan mampu mengenal Tuhanmu. Dengan mengenal dirimu dan mengenal Tuhanmu, kau akan mampu meraih apapun yang kau mau dalam hidupmu tanpa ragu, karena kecil bagi Tuhanmu. Sayangnya kau hidup dalam sangkar opini orang lain. Kau hidup dalam penjara pujian. Lalu kau diatur oleh orang lain. Lalu kau merasa depresi. Karena kegagalan terbesar dalam hidup adalah merasa bahwa kebutuhan adalah selain kebutuhan kita terhadap Allah. Kau merasa membutuhkan yang lain padahal hatimu kering akan Allah. Kau memenuhi hatimu oleh selain Allah padahal hatimu hanya mau Allah. Lalu kau merasa semakin depresi karena ternyata kecantikan dan ketampananmu tak menenangkanmu, hartamu tak membahagiakanmu, popularitas justru menjadi peti matimu. Lalu kau menganggap takdir adalah penjahat bayaran, semua antagonis di matamu. Lalu kau butuh barang haram untuk menenangkanmu. Awalnya kau hanya menyalahkan takdir, lalu muncullah benci. Lalu benci akan mengundang iri, iri mengundang dengki, dengki mengundang hasad, hasad mengundang sombong. Kau yang mengundang pesta pora penyakit hati, lalu kau berteriak, "Hei, rapikan rumahku." Hatimu adalah rumah bagi jiwa dan jiwa rumah bagi tubuhmu. Ia tidak akan pernah bersih dengan otomatis. Kau harus membersihkannya secara berkala seperti rumah yang kau tata dengan elok. Hatimu bagai sampah yang kau biarkan membusuk, lalu tertumpuk lagi dan lagi, lalu kau mulai terbiasa dengan bau busuk aroma hatimu. Lalu kau anggap ini tidak bau karena kau telah terbiasa dan kita merasa bersih. Kau pernah melihat keanehan orang yang tinggi ibadahnya namun memelihara monster di dalam dirinya? Ahli tahajud namun buruk akhlak, raja sedekah namun tinggi hati dan semua terlihat rendah di hadapannya. Rajin membaca kitabnya namun gencar menyelap lidah. Rajin kajian namun membuat bendungan amarahnya saja gagal. Lalu emosinya bak muntahan lahar yang siap memakan siapa saja yang di sampingnya. Baik, lalu masalahnya di mana? Karena ia terlalu asik meninggikan ibadahnya, lalu melupakan dirinya untuk diajak kerjasama, sehingga agama belum berfungsi terlalu baik, hanya seolah-olah baik. Hati yang bersih seharusnya mampu membentuk autokritik terhadap dirinya, dan dia akan mampu bercermin dengan baik atas kekurangannya tanpa penolakan, dan haus akan perbaikan, karena tidak akan ada perubahan tanpa merubah, dan merubah tidak akan terjadi tanpa sadar. Jangan selalu menyalahkan racun karakter pola asuh yang dibawa dari kecil, padahal akal cukup mampu dan besar untuk berpikir mana baik dan buruk saat ini. Sayangnya tidak sadar karena terbungkus oleh ibadahnya. Ibadah membuat
pertahanan kuat namun menipu diri sendiri bahwa ibadah bisa secara otomatis membersihkan diri. Jangan ngarang bebas. Seperti sholat yang tidak secara otomatis membuat pelakunya menjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Kita harus mengupayakan semuanya, tapi semua tertutup karena tidak sadar. Dan kesadaran hanya terjadi ketika dirimu terkoneksi dengan dirimu sendiri. Lalu disinilah wilayah orang lain untuk membantu menyadarkan dirimu jika dirimu tidak terkoneksi dengan dirimu sendiri. Padahal jika kau mengenal dirimu, kau tak butuh siapa-siapa untuk sehat. Karena sesungguhnya keislamanmu menjamin kesehatan. Asal Islam terpakai dengan baik dalam terapan harian, bukan teoritis dan retorika. Jadi jangan tipu diri sendiri. Maka mulailah membuat daftar kesalahan dan perbaikan. Senanglah dengan daftar kesalahan dan daftar perbaikan, karena itu sekolah informal terbaik. Daftar kesalahan akan menjadi arah bagi kita dan tahu harus mulai dari mana untuk membersihkan diri. Lalu jangan pernah tidur sebelum kau membersihkan dirimu dari kotoran yang tidak terlihat. Maafkan semua, selesaikan semua hari ini di hati, tenangkan batinmu. Kau punya Allah untuk membelamu. Katakan, jika aku memiliki Allah, maka aku tidak akan pernah memiliki masalah apa-apa. Karena masalah hanya persepsi, dan itu hanya urusan dunia. Lalu masalahmu akan mengecil, dan akan malu menghampirimu. Lalu katakan, Allah, aku ridho semua atas hari ini dan bersyukur. Lalu tidurlah dengan tenang dan bahagia karena kau sudah bersih-bersih hari ini. Dan esok hari sudah terjamin untukmu karena rasa bersyukurmu hari ini. Maka selalu bersihkan setiap hari karena kita butuh bersih untuk sampai surga. Karena tidak ada yang menjamin jika matamu terpejam, lalu matamu akan terbuka esok hari.